Sebuah pesawat Twinjet yang membawa turis ke wilayah Nepal dinyatakan hilang dan tidak pernah tiba ke tujuannya. Inilah penerbangan Thai Airways 311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung dengan channel aku, selamat datang di penerbangan kami. Aku Tamara Delv dan di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan Thai Airways 311. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Aku tidak menemukan final report atas sejarah penerbangan Thai Airways 311 ini, jadi seluruh sumber dari informasi di video ini bersumber dari Aviation Safety Network, Aircraft Investigation, dan beberapa media diantaranya adalah CNBC dan juga CNN. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan Thai Airways 311 ini adalah jenis Airbus A310-304 yang pertama kali terbang di tahun 1987. Usianya sekitar 4 tahun 10 bulan pada saat mengalami kecelakaan. Awalnya pesawat ini milik maskapai asal Kanada, kemudian dibeli oleh Thai Airways. Di dalam penerbangan ini ada dua kru kokpit. Yang pertama adalah Kapten Prida Satimai. Usianya 41 tahun, beliau merupakan kapten yang berpengalaman. Menemani sang kapten ada first officer yang bernama Putat Buon Yayej. Usianya 52 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan beliau adalah salah satu first officer yang tidak akan pernah menjadi kapten. Thai Airways ini sendiri adalah maskapai kerajaan Thailand yang didirikan tahun 1960 dan berkantor pusat di Bangkok, Thailand. Maskapai ini adalah hasil kerjasama antara SAS atau Scandinavian Airlines System dengan Thai Airways itu sendiri. Di tahun 2020, maskapai ini mulai menghadapi krisis ekonomi dan di tahun 2021, maskapai ini terancam bangkrut. Salah satu faktornya adalah karena pandemi COVID-19. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 31 Juli 1992, sebuah pesawat Airbus A310 yang dioperasikan oleh maskapai Thai Airways terbang dengan jadwal Bangkok, Thailand menuju ke Kathmandu, Nepal. Pesawat ini take off dari Bangkok, Thailand pada pukul 10.30 waktu setempat dan diperkirakan akan tiba pada pukul 12.55 waktu Nepal. Perjalanan akan memakan waktu selama 3,5 jam. Penerbangan dari Thailand menuju ke Nepal normal dan lancar hingga pesawat Airbus A310 ini masuk ke kawasan wilayah Nepal. Di sanalah pesawat ini sedang terbang di pertengahan musim panas Himalaya. Pesawat ini terbang dengan membawa 99 orang penumpang dan 14 orang kru. Ya, total semuanya adalah 113 orang. Rata-rata penumpang di dalam pesawat ini adalah wisatawan yang ingin menikmati pemandangan yang luar biasa di Kathmandu. Karena Kathmandu ini memang terkenal dan salah satu tujuan wisata terpopuler. Ketika pesawat ini mulai mendekati wilayah Bandara Tribhuvan, Kathmandu, Nepal, di sanalah kru dari penerbangan 311 mencoba untuk menghubungi petugas ATC Nepal untuk request descent. Sebanyak 3 kali mereka mencoba untuk menghubungi tapi tetap tidak ada respon. Menurut hasil analisa diketahui hal ini disebabkan kesulitan komunikasi karena Kathmandu berada di wilayah pegunungan. Kemudian akhirnya komunikasi dari penerbangan 311 ini mulai lancar dengan petugas ATC. Dan request descent ini akhirnya diizinkan oleh petugas ATC. Namun ada beberapa informasi dari petugas ATC yang tidak dimengerti oleh pilot dari penerbangan 311. Lagi-lagi menurut hasil analisa diketahui bahwa petugas ATC ini baru bekerja sekitar 9 bulan. Masih kurang pengalaman dan masih banyak harus belajar. Kru kokpit kemudian memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa pesawat ini akan turun ke wilayah Kathmandu dan pesawat ini akan tiba sekitar 30 menit kemudian. Namun dari rekaman CVR terdengar kapten mengatakan di depan sana banyak awan. Seperti diketahui bahwa Bandara Tribhuvan ini adalah salah satu bandara yang paling menantang di dunia. Karena menurut laporan dari beberapa pilot, mereka mengatakan bahwa untuk melakukan pendaratan di bandara ini sangat menantang karena mereka harus melakukan penurunan yang tajam dan juga curam. Dari rekaman CVR terdengar bahwa kapten menginstruksikan kepada first officer untuk meminta runway 02. Ini menandakan bahwa pesawat ini akan datang dari arah selatan yang merupakan daerah yang tidak terlalu banyak pegunungan tingginya. Berbeda dengan arah utara yang memang dikelilingi dengan gunung-gunung yang tinggi.
Permintaan penerbangan 311 ini kemudian dikonfirm oleh petugas ATC. Namun beberapa saat kemudian saat pesawat ini sudah dekat dengan bandara, petugas ATC ini menginformasikan bahwa runway 02 tidak tersedia karena ada sebuah sisi yang menuju ke runway 02 ini terdapat hujan deras. Maka kemudian penerbangan 311 ini diinstruksikan untuk menuju ke runway 20. Namun Kapten mengatakan kepada First Officer bahwa mereka tetap membutuhkan runway 02 untuk approach. Nah, pada saat pesawat ini akan menuju ke runway 20, mereka harus melakukan sebuah manuver. Ini hal yang paling dihindari oleh Kapten karena melakukan manuver di area pegunungan sangat berbahaya. Kapten merasa tidak bisa melakukan manuver menuju ke runway 20. Maka kemudian Kapten meminta kepada First Officer untuk menghitung pendaratan di Calcutta. Ia berpikir untuk mengalihkan pendaratan di Calcutta, India. Lalu First Officer mengatakan bahan bakar cukup untuk sampai ke Bangkok. Lalu Kapten mengatakan, lalu berapa yang dibutuhkan untuk pergi ke Calcutta? 18, 14, atau 42? Sementara Calcutta terletak 400 mil jauhnya dari Kathmandu dan ini akan menyulitkan para penumpang yang memang tujuannya pergi ke Kathmandu. Di tengah kebingungan kru kokpit dan pesawat ini masih terus meluncur menuju ke runway 02, tiba-tiba saja petugas ATC Nepal menghubungi mereka dan mengatakan bahwa runway 02 sudah tersedia. Namun yang jadi masalahnya adalah pesawat ini sudah terlalu dekat menuju ke runway dan posisi pesawat masih terlalu tinggi. Mendengar informasi dari petugas menara kontrol, maka kemudian kru dari 311 ini mengatakan bahwa mereka tidak bisa approach. Kru penerbangan 311 ini kemudian meminta kepada petugas ATC untuk kembali ke waypoint Romeo dan meminta untuk naik ke ketinggian 18.000 kaki karena mereka harus mengulangi kembali untuk approach. Mereka harus tetap menjaga ketinggian dan juga jarak pesawat agar pesawat ini bisa mendarat dengan aman. Segera setelah mengetahui bahwa pesawat ini akan memutar balik menuju ke waypoint Romeo, maka kemudian First Officer segera memasukkan titik navigasi tersebut ke Flight Management System. Namun ternyata ada masalah karena sistem tidak mengunci jalur penerbangan ke Romeo. Sempat terlibat beberapa diskusi antara Kapten dan First Officer mengenai waypoint dan navigasi di pesawat. Lalu setelah itu Kapten mencoba untuk berkomunikasi dengan petugas ATC dan menanyakan visibilitas di bandara karena kru 311 ini ingin segera mengetahui di mana letak bandara. Di saat pesawat ini terbang dalam awan yang tebal dan berusaha untuk approach di runway 02 sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Kapten, tiba-tiba saja terdengar bunyi peringatan GPWS, pull up, airspeed low. Nah, kemudian First Officer ini mengatakan kepada Kapten kita harus kembali. Namun ternyata Kapten menanggapi bunyi peringatan itu dan ia mengatakan bahwa ini adalah peringatan palsu, ini salah. Di tengah kebingungan dan bunyi peringatan yang terus muncul, bahkan kecepatan pesawat ini terus turun, tiba-tiba saja First Officer berteriak, "Ya Tuhan!" Dan hanya selang beberapa detik saja setelah itu pesawat menghantam gunung. Pesawat ini kemudian meledak dan puing-puing pesawat ini berhamburan ke lembah di bawah gunung. Tanpa mengetahui apa yang telah terjadi dengan penerbangan Thai Airways 311, salah seorang petugas menara kontrol terus menghubungi penerbangan ini untuk menanyakan di mana posisi mereka sekarang. Berkali-kali mereka mencoba menghubungi tapi tidak ada jawaban. Pencarian segera dilakukan kepada Airbus yang membawa 113 orang penumpang dengan jarak yang sudah dekat dengan Kathmandu. Pesawat ini dinyatakan hilang. Tim investigasi dari Nepal langsung bekerja dan membuat base camp di bandara untuk dapat mengetahui secara jelas dan cepat apa penyebab dari hilangnya pesawat ini. Namun clue pertama yang mereka ketahui hanyalah pesawat ini datang dari arah selatan lalu tiba-tiba menghilang. Sulit untuk mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan Thai Airways karena pada saat itu pesawat masih juga belum ditemukan. Namun tim investigasi mencoba untuk mencari pesawat ini sesuai dengan clue pertama, yaitu dari arah selatan. Karena cuaca di Himalaya yang tidak menentu, maka tim investigasi dan juga tim evakuasi kesulitan untuk melakukan proses pencarian. Kita masuk ke investigasi. Tim investigasi Nepal langsung mencoba untuk mencari di mana sebenarnya posisi dari pesawat Thai Airways. Sambil menunggu
Untuk mengetahui di mana lokasi pesawat tersebut, salah seorang investigator memintai keterangan dari petugas ATC yang merupakan orang terakhir yang berkomunikasi dengan kru dari penerbangan 311. Dari petugas ATC inilah kemudian diketahui oleh tim investigasi bahwa Bandara Kathmandu ini tidak memiliki radar. Karena menurut mereka, radar yang dipasang di bandara ini adalah sesuatu hal yang percuma karena data dari penerbangan bisa saja terblokir karena kawasan Kathmandu ini merupakan kawasan pegunungan. Bisa saja datanya menjadi tidak valid, sehingga petugas ATC hanya mengandalkan informasi ketinggian maupun posisi pesawat dari pilot. Hal yang dilaporkan terakhir kali oleh kru penerbangan 311 ini kepada petugas ATC adalah ketika mereka akan kembali ke waypoint Romeo. Nah, dari percakapan itulah kemudian petugas menara kontrol menyampaikan kepada investigator bahwa ia mendengar kata-kata kesalahan teknis. Nah, dari situlah kemudian setelah beberapa saat kru dari 311 ini menyebutkan kembali bahwa pesawat kini sudah normal. Meskipun investigator tidak mengetahui secara pasti apakah kesalahan atau kerusakan di pesawat ini menjadi salah satu penyebab hilangnya pesawat itu. Hampir 48 jam setelah pesawat Thai Airways 311 dinyatakan hilang, tim investigasi masih belum juga bisa menemukan keberadaan pesawat ini. Ketika akhirnya tim investigasi sedang meneliti hal-hal atau letak di mana yang memungkinkan pesawat ini berada, tiba-tiba saja ada laporan dari penduduk desa setempat yang menyatakan menemukan puing-puing pesawat yang diduga sebagai puing-puing pesawat milik Thai Airways 311. Mereka mengatakan bahwa mereka juga mendengar ada pesawat yang jatuh, namun mereka tidak bisa langsung melaporkan kepada petugas bandara karena keterbatasan. Nah, karena keterbatasan sarana yang dimiliki oleh penduduk setempat, maka mereka tidak bisa langsung memberitahukan pihak bandara bahwa mereka menemukan puing-puing pesawat itu di arah utara, bukan di arah selatan dari Bandara Kathmandu. Tim investigasi kemudian mengirimkan petugas penyelamat menuju ke lokasi yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat Thai Airways 311. Kemudian tim penyelamat ini melaporkan bahwa akhirnya memang benar mereka menemukan puing-puing pesawat dari Thai Airways 311. Mereka juga menyebutkan bahwa pesawat ini telah menabrak gunung di ketinggian sekitar 11.500 kaki dan tidak ada satu orang pun yang selamat dari penerbangan tersebut. Setelah menemukan puing-puing pesawat, namun tantangan lain bagi tim investigasi adalah ketika helikopter tidak bisa mendarat di lokasi puing-puing pesawat itu ditemukan. Maka kemudian tim investigasi harus memutar otak bagaimana caranya mereka untuk menuju ke lokasi tersebut. Dan akhirnya mereka harus berjalan hingga ke ketinggian 3.000 kaki dengan jarak 5 jam dari base camp mereka. Ini adalah perjalanan yang berbahaya karena mereka dibayang-bayangi oleh hipoksia. Benar saja ketika tim investigasi ini mencoba untuk mencari puing-puing pesawat, salah satu investigator yang berasal dari Inggris yang merupakan perwakilan dari Airbus dinyatakan meninggal dunia setelah serangan akut dan komplikasi hipoksia. Ini merupakan hal yang sulit bagi tim investigasi. Di satu sisi mereka harus segera mengetahui apa penyebab jatuhnya pesawat Thai Airways, namun di sisi lain mereka harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu investigatornya meninggal. Tim investigasi akhirnya terus melanjutkan perjalanannya hingga mereka tiba di lokasi penemuan puing-puing dari pesawat Thai Airways 311. Di sana mereka sangat kaget karena menemukan puing-puing yang benar-benar hancur. Dan bahkan mereka ini kesulitan untuk membawa puing-puing tersebut menuju base camp agar mereka bisa meneliti puing-puing dari pesawat itu. Dan ternyata mereka akhirnya menemukan alat perekam kokpit dari beberapa puing-puing yang awalnya ditemukan, tapi tidak dengan alat perekam data atau FDR. Tim investigasi kemudian kembali ke base camp dan setelah itu mencoba untuk memulihkan CVR dari pesawat Thai Airways ini. Sambil menunggu data dari perekam CVR ini dipulihkan, tim mencoba untuk menyelidiki puing-puing pesawat. Tidak lama kemudian CVR berhasil dipulihkan dan tim investigasi mulai mendengarkan percakapan di ruang kokpit. Saat itu tidak ada percakapan yang aneh menurut tim investigasi. Sampai pada akhirnya ketika Kapten berusaha untuk mengalihkan pendaratan ke Kalkuta, ada perasaan frustasi yang diduga oleh tim investigasi mengenai percakapan yang dilakukan oleh Kapten dan First Officer. Ada beberapa pertanyaan dari Kapten yang tidak dijawab oleh First Officer.
Kemudian investigator memperhatikan hal yang tidak biasa ketika Kapten mengambil alih komunikasi dengan ATC. Ini merupakan hal yang jarang terjadi karena pada saat itu Kapten sedang bertugas sebagai pilot penerbang tapi tetap melakukan komunikasi dengan petugas ATC. Kapten terdengar banyak mengambil alih komunikasi lewat radio dengan petugas ATC. Ini adalah hal yang cukup aneh karena biasanya pilot penerbang ini membagi tugasnya dengan pilot monitoring. Kemudian Kapten juga terdengar lagi frustasi ketika flaps tidak bisa diatur ke posisi 15 derajat. Nah, inilah yang disebut oleh Kapten kepada petugas menara kontrol bahwa telah terjadi masalah teknis. Nah, pada saat flaps ini tidak bisa diatur, setelah itu hanya selang beberapa waktu flaps kemudian bisa diatur ke posisi 15 derajat. Lalu pesawat kemudian normal kembali. Lalu ada informasi lagi dari petugas ATC ketika runway 02 sudah bisa digunakan, namun pada saat itu Kapten mengatakan ia tidak bisa approach karena terlalu dekat jaraknya dengan bandara dan ketinggiannya masih tidak cukup untuk melakukan penurunan. Namun kemudian terjadi lagi masalah komunikasi dengan petugas ATC karena petugas ATC malah menyarankan agar pesawat ini terus turun dan memperhatikan ketinggiannya untuk approach. Berkali-kali Kapten mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan approach pada saat itu. Bukan hanya masalah ketinggian yang tidak dijawab oleh petugas ATC, tapi masalah permintaan Kapten untuk kembali ke waypoint Romeo. Ini juga tidak mendapat tanggapan dari petugas ATC. Dengan kata lain, Kapten sebenarnya belum mendapatkan izin dari petugas ATC untuk kembali ke waypoint Romeo. Namun hal yang dilakukan oleh Kapten adalah tetap terus mendaki dan berbelok menuju ke waypoint Romeo. Dan kemudian juga input navigasi yang gagal terus-menerus membuat akhirnya Kapten benar-benar frustasi. Kapten ini frustasi dengan first officer dan frustasi juga dengan petugas ATC. Namun meskipun demikian, Kapten berhasil membelokkan pesawatnya menuju ke arah selatan menurut perkiraan sang Kapten. Alih-alih menuju waypoint Romeo, pesawat ini malah menabrak sebuah gunung dan akhirnya terbakar, lalu puing-puingnya ditemukan di lembah dekat dengan gunung tersebut. Karena adanya masalah yang tidak baik di ruang kokpit, maka kemudian tim investigasi mulai menyelidiki catatan dari kedua pilot. Kapten ini memang seorang kapten yang berpengalaman dan telah beberapa kali melakukan pendaratan di Kathmandu. Sementara first officer-nya berusia lebih tua daripada Kapten dan selama 1 tahun terakhir beliau telah melakukan pendaratan selama 14 kali di Kathmandu. Nah, tim investigasi juga menemukan sebuah catatan penting milik first officer yang menyatakan bahwa Thai Airways memasukkan first officer ini ke dalam kategori first officer yang tidak akan pernah menjadi Kapten. Tim investigasi menduga karena first officer ini tidak akan pernah naik jabatan, maka ia melakukan pekerjaannya kurang bersungguh-sungguh. FDR ditemukan dan kemudian dipulihkan. Dari sanalah kemudian tim investigasi mengetahui bahwa pesawat Thai Airways 311 ini bukan pergi ke arah waypoint Romeo, melainkan melakukan putaran 360 derajat. Tim investigasi akhirnya melakukan pengujian simulator. Mereka mereka ulang penerbangan Thai Airways 311 untuk mengetahui apakah telah terjadi masalah di penerbangan ini atau mungkin ada masalah lain. Setelah melakukan penyelidikan dan juga uji simulator, tim investigasi akhirnya mengetahui bahwa Kapten ini mengalami frustasi karena komunikasi dengan first officer, komunikasi dengan ATC, beliau juga harus menerbangkan pesawat dan beliau juga harus menentukan navigasi pesawat. Dan itulah ternyata yang membuat Kapten memutar knob heading terlalu jauh dan melakukan lingkaran yang penuh. Kapten mengambil alih banyak tugas hingga ia tidak fokus dan akhirnya pesawat menuju ke arah yang salah dan posisi Romeo sebenarnya berada di belakang mereka. Tapi kenapa mereka tidak menyadarinya? Kemudian tim investigasi mulai beralih pada kompas yang ada di pesawat. Di sanalah mereka menemukan keanehan karena kompas yang terdapat di pesawat ini tidak menunjukkan arah utara, selatan, barat, timur, tapi kompasnya hanya menunjukkan angka-angka saja. Tidak adanya arah di kompas tersebut, hanya berupa angka-angka sajalah yang justru membuat Kapten semakin bingung di mana posisi pesawat itu berada. Kemudian ada beberapa faktor yang berkontribusi menurut tim investigasi dalam kecelakaan ini. Di antaranya adalah ketika petugas menara kontrol sempat menanyakan hanya sekitar 3 menit sebelum terjadinya tabrakan. Nah, petugas ini menanyakan kepada kru 311 di mana posisi pesawat saat ini dan kru menjawab
5 mil dari bandara. Merasa tidak aneh, kemudian petugas itu hanya mengatakan, "Baiklah, laporkan posisi selanjutnya." Ketika petugas menara kontrol ini melakukan pengecekan pada catatan milik bandara, di sanalah ia baru merasa ada yang aneh karena seharusnya pesawat 311 ini berada di jarak 25 mil dari bandara karena mereka meminta untuk berbelok ke waypoint Romeo. Namun setelah itu petugas menara kontrol hanya menanyakan dan mengkonfirmasi ulang di mana jarak posisi pesawat saat ini, dan lagi-lagi Kapten menjawab 5 mil dari bandara, 05 mil. Ia menjawab dengan sangat tegas karena petugas menara kontrol ini tidak cukup berpengalaman, tidak ada lagi tindakan yang ia lakukan hingga akhirnya pesawat ini mengalami kecelakaan. Faktor lain menurut tim investigasi adalah ketika first officer mengetahui posisi pesawat berada di utara tapi first officer tidak melakukan apapun untuk merubah posisi pesawat hingga pesawat ini akhirnya mengalami kecelakaan. Catatan penting dari tim investigasi mengenai sejarah penerbangan Thai Airways 311 ini adalah mengenai teknologi dari ATC. Dalam lingkungan seperti wilayah Kathmandu, radar sangat penting. Dan akhirnya setelah kejadian ini, ATC Kathmandu sudah memiliki radar agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Itulah informasi dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Nah, di video kali ini aku nggak akan bacain komen kalian, tapi aku mau nanya nih sama kalian, awal dari nonton video di channel Tamara Delf itu gimana sih? Apakah ada rekomendasi dari orang tua, teman, pacar, atau bahkan mungkin sahabat? Atau memang dapat rekomendasi dari YouTube? Nah, boleh kalian ceritain di kolom komentar ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, dan di komen-komen juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan ini adalah wilayah yang berada di bagian utara dari Bandara Kathmandu. Kemudian dari helikopter itulah petugas